Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip dan salam sejahtera. Baik, kali ini saya akan mengulas mengenai nomenklatur Archives and Records Management yang dimaknai menjadi pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Nah, nanti coba kita lihat pemaknaan tersebut tidak hanya salah dalam penerjemahan, tapi juga salah dalam memahami konsep archive and record management. Ada dua isu penting yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama mengapa bisa terjadi salah kaprah seperti itu? Kemudian yang kedua, mengapa prodi kearsipan sekelas UGM juga ikut-ikutan menjadi salah kaprah. Baik, kita mulai saja mengenai salah kaprah tersebut. Dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 27/D/M tahun 2022 tentang daftar nama program studi jenis pendidikan tinggi vokasi. Nah, di dalam lampiran keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi tersebut itu terlihat bahwa untuk prodi kearsipan seperti gambar ini di tingkat D3 itu terjemahan bahasa Inggrisnya archival science. Nah, kemudian pengelolaan arsip dan rekaman informasi seperti yang saya kasih garis merah itu dalam bahasa Inggrisnya Archive and Record Management Sementara untuk terjemahan yang lain, misalnya teknologi laboratorium medis, medical laboratory technology, ini terjemahannya ini terjemahannya pas Tetapi kalau ini yang di bawah ini rumpun information science atau ilmu informasi atau sains informasi untuk bidang studi kearsipan di tingkat D3 itu archival science diterjemahkan menjadi kearsipan. Kalau dalam konteks ini benar. Tetapi archive and record management itu diterjemahkan menjadi pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Nah, mari kita lacak. Jadi di sini tidak dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tetapi dari bahasa Inggris lah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba mari kita lacak supaya jelas persoalan ini. Nah, jadi begini, sebelum keluar keputusan Dirjen Pendidikan Vokasi, ada salah satu mungkin penyusun keputusan ini yang meminta masukan tentang nomenklatur dari prodi kearsipan UGM yang diminta juga mengacu pada nomenklatur di beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang menyelenggarakan prodi kearsipan. Nah, pada waktu itu ada dari prodi kearsipan yang meminta pandangan mengenai nomenklatur tersebut. Dan kalau tidak salah, saya mengusulkan sebaiknya diberi nama ilmu kearsipan atau archival science seperti di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, atau menggunakan records and archive management atau dibalik archive and record management. Nah, sebelum membahas kesalahan terjemahan dan kesalahan konseptual mengenai archive and record management, mari kita lacak dulu beberapa universitas yang menyelenggarakan prodi kearsipan yang menggunakan nomenklatur Archive and Record Management. Dan hampir di semua departemen atau jurusan di perguruan tinggi luar negeri yang menyelenggarakan
prodi kearsipan itu menggunakan nomenklatur archival science atau record and archive management, atau dibalik archive and record management. Jadi itu beberapa nomenklatur yang banyak digunakan untuk mengacu pada prodi kearsipan di perguruan tinggi di luar negeri. Sebagai contoh ini ya, ini perguruan tinggi yang juga cukup terkenal di ini, Western Washington University. Di sana itu menggunakan nomenklatur archive and record management. Nah, kurikulumnya ini mengacu pada Guideline for Development and Curriculum for Master of Archival Studies yang dirancang oleh SAA, Society of American Archivists ini ya. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian contoh berikutnya misalnya ya, ini di Finlandia, studi kearsipan itu menggunakan nomenklatur archival science. Dan banyak lagi program tinggi yang menyelenggarakan studi kearsipan itu menggunakan nomenklatur archival science, archival studies, dan juga record and archive management. Ada juga misalnya ini di University College London, ini yang didirikan oleh Hilary Jenkinson, ini penulis buku yang sangat terkenal itu. Jadi di sana itu digunakan nomenklatur archive and record management untuk program diploma yang didirikan tahun 1947. Kemudian program sarjana itu 1980. Begitu juga untuk program master tahun 2012 itu menggunakan archive and record management. Nah, sekarang coba kita lacak. Ini hasil dari studi yang ditulis oleh Carol Couture ya. Judulnya ini Education and Research in Archival Science General Tendencies, dan ini hasil penelitian ini seperti dalam tabel yang saya tunjukkan ini. Jadi studi kearsipan itu berdiri sendiri sebagai Departemen Archival Science. Jumlahnya 21 perguruan tinggi. Oh ya, riset ini mengambil sampel di 67 perguruan tinggi di Amerika dan Kanada, dan hasilnya seperti dalam tabel ini ya. Kembali ke sini. Jadi archival science, ilmu kearsipan itu berdiri sendiri sebagai departemen di 21 perguruan tinggi. Nah, sementara yang menggunakan nomenklatur record and archive management itu berada di Departemen Library and Information Science. Ini ada 17 perguruan tinggi. Nah, kemudian yang menggunakan nomenklatur archival science ini berada di 8 departemen, yakni Departemen Archival Science, Library and Information Science. Nah, kemudian yang menarik adalah prodi Archive and Record Management yang ditempatkan di bawah Departemen History. Ini ada 13 departemen, itu menggunakan nomenklatur Archive and Record Management ini. Nah, sementara di Departemen Documentation itu ada 4 yang menggunakan nomenklatur Archive and Record Management, dan yang lainnya ini ada 1 yang tidak departemen, itu ada 3 dari hasil riset yang dilakukan oleh Carol Couture ini. Nah, itulah gambaran bahwa di luar negeri penggunaan Archive and Record Management maupun penggunaan Archival Science maupun penggunaan Archival Study itu sudah umum di beberapa perguruan tinggi, baik itu ternama maupun perguruan tinggi yang lainnya ini. Nah, persoalannya, mengapa perguruan tinggi besar di Indonesia yang menyelenggarakan prodi kearsipan hanya prodi kearsipan UGM yang menggunakan nomenklatur Archive
and Record Management atau pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ini misalnya di D4 Kearsipan Unpad, Universitas Padjadjaran, itu menggunakan nomenklatur kearsipan digital. Nah, sementara di UNER itu menggunakan nomenklatur D4 Kearsipan dan Informasi Digital. Nah, kemudian di UI itu menggunakan manajemen rekod dan arsip. Ya. Sementara di UT itu menggunakan secara resmi mungkin pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Tetapi di dalam web resmi UT seperti ini masih menggunakan program studi D4 Kearsipan. Nah, sementara itu untuk ini ya, sementara dalam pembahasan ini kurikulum ya terbaru program studi kearsipan ini menggunakan dua nomenklatur yang berbeda. Seperti ini misalnya, kurikulum D4 Kearsipan ya. Kemudian ini ada program studi D4 pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Jadi UT masih menggunakan kedua nomenklatur itu. Kadang-kadang menggunakan D4 Kearsipan, kadang-kadang menggunakan pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Ini untuk UT. Nah, kemudian Prodi Kearsipan UGM itu sampai sekarang menggunakan nomenklatur pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Saya tidak tahu persis apakah sudah ada SK dari rektor, karena untuk Universitas BHMN ya berbadan hukum itu cukup dengan SK rektor atau surat atau keputusan rektor mengenai penamaan prodi tersebut. Nah, setahu saya pada studi kelayaan untuk D4 Kearsipan itu menggunakan nomenklatur D4 Kearsipan ya, seperti ini. Dan kemudian dalam ini ya, surat edaran ya, ketua departemen itu secara jelas menyebutkan bahwa yang saya kasih ini di dalam lingkaran merah ini, jadi program studi sarjana terapan pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Nah, nama prodi dalam bahasa Inggris Archive and Record Management. Nah, sekarang mari kita coba ini, mengapa saya mengatakan itu kesalahan dalam penerjemahan dan juga kesalahan dalam pemahaman konseptual mengenai Archive and Record Management ini ya. Oke. Begini kesalahan penerjemahan maupun kesalahan konseptual dari Archive and Record Management atau dibalik Record and Archive Management. Jadi Archive and Record Management itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu seharusnya pengelolaan arsip statis dan pengelolaan arsip dinamis. Atau kalau menggunakan yang lebih simpel ini, karena mungkin ini terlalu panjang, pengelolaan arsip dan rekod. Nah, seperti yang digunakan di UI, rekod yaitu arsip dinamis. Mungkin karena diksi rekod itu belum ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, maka diganti dengan rekaman informasi. Itu dugaan saya. Kemudian yang menjadi persoalan, tidak semua rekaman informasi itu rekod atau arsip dinamis. Ini mahasiswa kearsipan tingkat 2-3 sudah tahu mengenai ini ya. Nah, sementara ya kembali terjemahan, kalau menggunakan bahasa Melayu ya, terjemahan itu menjadi sangat jelas. Kalau dalam bahasa Melayu cukup pengurusan arsip dan rekod. Dan mahasiswa kearsipan di Malaysia
sudah sangat tahu dan bisa membedakan mana arsip, mana rekod. Dan saya yakin mahasiswa bahasa Inggris kalau diminta menerjemahkan archive and record management pasti tidak akan menerjemahkan pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Dan dari aspek konseptual, mahasiswa kearsipan semester 1 yang sudah mengambil pengantar kearsipan, mereka sudah bisa memahami konsep archive management maupun konsep record management. Jadi seharusnya kesalahan-kesalahan seperti ini tidak perlu terjadi ya di lingkungan akademik ini ya. Oke, saya kira itu tidak perlu saya perpanjang lagi. Intinya bahwa nomenklatur pengelolaan arsip dan rekaman informasi menurut saya itu adalah salah kaprah ya, dan tidak benar ya, karena itu diterjemahkan dari bahasa Inggris archive and record management. Baik, saya kira itu, dan saya siap untuk berdiskusi terbuka dengan siapa saja yang menganggap bahwa secara bahasa dan konseptual archive and record management itu sudah benar kalau dimaknai sebagai pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Demikian, salam arsip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.